Di politik kita hari ini orang selalu melihat kalau tanpa uang itu sulit untuk bisa menang. Ya. Nah, saya malah berhutang budi besar terhadap rakyat itu karena dibantu. Untuk kampanye publik, untuk kampanye umum saya malah saya dibantu sama masyarakat, dibiayai untuk bisa bikin kampanye. Terutama misalnya kita kayak kami DPR bisa mendorong melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada teman-teman anak muda itu untuk bisa mendorong yang pertama itu memperkuat teman-teman anak muda dengan keterampilan-keterampilan. Yang kedua menyediakan fasilitas yang bisa menunjang mereka bisa berimprovisasi atau mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Kita harus akui bahwa tanpa pemerintah pusat, kita Sika belum bisa apa-apa karena PAD kita kecil. PAD-nya berapa ini? PAD-nya dia nggak sampai 200 miliar. Ya, 100 miliar. Oke. Halo teman-teman, kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama saya, Nugroho Habibie. Kali ini kita telah kedatangan tamu yang cukup spesial. Beliau ini adalah sosok yang cukup berpengaruh di Kabupaten Sika. Dulunya beliau ini seorang wartawan lapangan yang biasa nodong para pejabat ya. Tapi saat ini atau sekarang itu menjadi pejabat. Beliau ini sekarang menjadi DPRD Kabupaten Sika. Selamat datang Mas Yohanes Yosde Peskim. Siap. Atau yang lebih dikenal dengan Bung Are. Jadi ini sudah ada panggilan sayang dari masyarakat Sika dengan panggilan Bung Are. Apa kabar ini Bung? Kabar baik Mas Habib. Terima kasih sudah diterima di DPP hari ini bisa berkunjung. Siap. Sama-sama. Cuman saya bantah dulu nih. Tidak berpengaruh juga di Sika. Tapi kalau sayang-sayangan sama rakyat ya asik. Kalau dekat ya. Iya. Ini sosok yang disayang oleh rakyat. Pemimpin memang harus begitu ya. Tokoh harus begitu ya. Bung Ara bisa diceritakan nih perjalanan dan perjuangan Bung Ara dari wartawan ya. Dari sebagai seorang wartawan bisa terpilih menjadi DPRD di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Di Sika atau mungkin juga dimanapun di Indonesia itu memang ruang politik untuk anak muda itu kan masih minim. Satu, yang kedua di politik kita hari ini orang selalu melihat kalau tanpa uang itu sulit untuk bisa menang. Ya. Nah, saya sendiri sebenarnya bergerak itu atas dua motivasi itu. Saya ingin mewakili teman-teman muda membantah dua premis itu. Nah, itu yang kemudian membuat saya kemudian berpikir untuk bagaimana kami bisa menemukan strategi yang tepat untuk bisa. Selain tentu kita anak muda kita punya idealisme, kita ingin berjuang untuk rakyat, tapi kan tidak semua bisa sampai ke gedung parlemen gitu kan. Ya. Nah, saya waktu itu beruntung dan hari ini saya bisa jadi pejabat publik, bisa ada di gedung parlemen di Sika. Itu pertama sekali tentu karena saya ada di Garuda, di Partai Garda Republik ya, di Partai Garda Republik. Kalau tidak di Garda Republik belum tentu saya hari ini jadi pejabat ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu karena pilihan metode kerja juga. Gitu. Nah kemarin itu karena motivasi untuk bisa mengatasi dua itu, saya ini kan cuma wartawan, apalagi wartawan lokal, ya kita tidak punya apa-apa, hanya modal idealisme. Nah sehingga saya lebih memilih untuk mendekatkan diri dengan rakyat itu dengan metode kampanye dari rumah ke rumah. Door to door begitu ya. Jadi saya berkunjung dari rumah ke rumah, itu sebabnya saya bisa lebih ngerti persoalan dan kebutuhan di masyarakat di dapil gitu. Nah bahkan saya malah berhutang budi besar terhadap rakyat itu karena dibantu. Untuk kampanye publik, untuk kampanye umum saya dibantu sama masyarakat, dibiayai untuk bisa bikin kampanye. Gitu. Jadi modal kampanye ini dari masyarakat ya, patungan mungkin ya? Iya, patungan dari masyarakat. Berarti saking cintanya masyarakat ya terhadap Bung Ara ini ya? Bisa jadi kena itu atau juga karena memang masyarakat ingin
pengen diwakili gitu. Oke. Mungkin mereka pengen diwakili, makanya mereka mendukung biar bisa menang gitu. Nah, bisa diceritakan nggak sih bagaimana kondisi geografis, kondisi sosial dan budaya di Sika itu? Kalau Sika itu kan Sika itu seperti NTT yang lainnya, dia daerah yang panas gitu. Lalu seperti daerah NTT lainnya kita di pinggiran. Tentu secara iklim kita itu cukup panas, tapi kita juga punya potensi. Kita punya potensi pertanian, ada lahan gitu, lahan kering terutama. Lalu potensi perikanan, ada 2 yang besar. Nah, cuman kita kan pasti punya kendala juga. Kendala kita itu lebih ke infrastruktur, dan tentu juga dengan sumber daya manusia. Iya. Kalau infrastruktur kita kayak jalan, jembatan, lalu juga termasuk misalnya macam ketersediaan lapangan kerja. Di luar infrastruktur kita punya problem lain adalah ketersediaan lapangan kerja. Untuk yang seperti itu kita butuh, pilihannya kan cuma 2, mendorong investasi atau memperkuat UMKM. Siap. Ya. Nah, itu kalau dari segi budaya kita cukup kaya sebenarnya, ada keberagaman kita di sana dari segi ras, etnik, agama. Kalau untuk etnik malah kita ada 5 etnik di sana. Ya, ada orang Bajo, ada orang orang Sika daratan, ada orang Bajo, ada orang Lio, ada satu etnik namanya etnik Lio, lalu ada etnik Palue, sama ada etnik Tanah Ai. Gitu. Oke. Ada di sana. Nah, Bung Ari tadi menyinggung soal idealisme dan kemewahan pemuda nih. Pemuda ini kan hari-hari ini sering digaungkan, kita ini bakal mendapat bonus demografi. Nah, kira-kira bagaimana sih anak muda di Sika ini menghadapi itu kan bukan hanya sebatas bonus tapi juga ada tantangan. Nah, kira-kira bagaimana anak muda di Sika ini menghadapi dan menyambut Indonesia Emas? Nah, kita di Sika beruntung karena kita termasuk Partai Garda Republik itu turut memenangkan bupati yang termasuk bupati termuda di NTT. Yang basicnya juga mungkin hampir sama kayak saya. Dia juga anak petani, anak guru, anak petani, gitu. Dan beliau juga cukup concern dengan kepentingan anak-anak muda. Nah, memang dari segi kualitas sumber daya manusia pasti beda lah. Teman-teman terutama di daerah Jawa dengan kita di Sika. Tapi di Sika tumbuh anak-anak muda itu tumbuh terutama di industri kreatif. Gitu. Pariwisata untuk di bidang sektor pariwisata, kesenian dan kebudayaan, industri kreatif lah, kayak gitu ada kita di Sika. Nah, yang perlu kita perkuat sebenarnya itu kita butuh kehadiran negara. Terutama misalnya kayak kami DPR bisa mendorong melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada teman-teman anak muda itu untuk bisa mendorong, yang pertama itu memperkuat teman-teman anak muda dengan keterampilan. Yang kedua menyediakan fasilitas yang bisa menunjang mereka bisa berimprovisasi atau mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Kayak gitu. Kalau Pak Bupati ini usianya berapa ini, Mas? Pak Bupati 33 tahun. Oh, masih muda, masih muda sekali nih, Bung ya. Nah, itu bentuk dukungannya apa saja dari Mas Bupati itu? Ya, kalau Bupati kita itu memang di masa kampanye kita memang ingin supaya ada ruang yang lebih luas untuk anak muda untuk bisa berkreasi. Gitu. Nah, hanya memang hari ini kita belum bisa bicara banyak ke depan karena kita belum menyusun RPJMD. Jadi pembahasan RPJMD-nya belum ditetapkan. Gitu. Nah, tapi pasti kalau kita dari Garda Republik kita ingin anak muda jadi salah satu prioritas pembangunan ke depan. Gitu. Nah, Bung Ara ini kan menjadi salah satu wakil ya. Kira-kira apa saja masukan atau saran untuk pembentukan RPJMD nantinya? Nah, kita menghormati visi misi bupati dan wakil bupati saat pilkada. Gitu.
Tapi yang kedua ada 3 catatan penting. Yang pertama itu berkaitan dengan reformasi birokrasi. Tapi kami Garda Republik di Sika mendorong memperkuat itu. Jadi merit sistem harus dijalankan. Yang kedua itu masih dalam kaitan dengan reformasi birokrasi itu adalah soal bagaimana mewujudkan birokrasi yang sadar HAM dan bisa menjadi pelayan yang utuh untuk masyarakat. Ya. Yang ketiga. Ya, yang ketiga itu soal apa namanya penyediaan infrastruktur yang adil, merata dan berkualitas. Gitu. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan jadi yang ketiga itu berkaitan dengan apa namanya? Nah, soal ini keberpihakan terhadap kelompok-kelompok rentan. Oke. Ya, kayak teman-teman kaum difabel, masyarakat adat, lalu perempuan dan anak, kayak gitu. Nah, unsur pemudanya ini mana ini? Ya, kalau unsur pemuda memang dia sudah melekat juga dengan visi misinya bupati dan wakil bupati. Gitu. Nah, iya. Nah, di kita memang kalau Garda Republik tentu, apalagi saya sebagai anak muda, saya wajib juga memperkuat cita-cita atau keinginan bupati untuk bisa memperkuat teman-teman. Oke. Nah, kira-kira ke depan bagaimana strategi Partai Garda Republik ini untuk dapat terus berkembang, khususnya untuk menyasar segmen atau teman-teman yang masih muda ya? Ya, memang kerja partai itu kan kuncinya 3, ideologi, politik, organisasi. Ya, siap. Ya, kalau secara ideologi tentu yang paling pertama tuh kita pendidikan, kampanye segala macam, termasuk yang soal bagaimana menjaga wajah partai. Nah, wajah partai di Sika itu paling utama itu adanya di kami 2 kursi 2 DPR yang ada di itu. Nah, sehingga kami harus mencerminkan sikap dan cita-cita partai yang harus kita perjuangkan. Itu menjadi wajah partai. Lalu yang kedua untuk kerja politik ya kita mengupayakan supaya kebijakan yang berpihak pada rakyat. Nah, terutama kalau saya anak muda ya untuk kepentingan anak-anak muda. Dan yang ketiga secara organisasi ya kita supaya kalau keinginan saya ya ke depan memperkuat struktur di Sika, bila perlu kita punya kelompok-kelompok dampingan, kita punya organisasi-organisasi sayap yang concern di satu bidang gitu ya. Yang bisa ke depan tuh bisa menunjang menunjang partai di setiap perhelatan politik, tapi juga bisa jadi alat perjuangan bersama untuk bisa mewujudkan kebijakan-kebijakan yang nantinya berpihak pada rakyat. Jadi kan jadi tidak hanya kami berjuang di DPR, tapi kita butuh melibatkan massa partai untuk bisa kita berjuang bersama. Gitu. Ya, tetap merangkul. Ya. Dan bila perlu tadi ya disampaikan banyak sayap-sayap. Nah, berikutnya ini Bung Ara ini kan menjadi salah satu wakil masyarakat di Dapil 3, ya kan? Nah, itu kira-kira kontribusi Bung Ara di Dapil 3 secara khusus dan untuk Kabupaten Sika secara umum ini apa? Ya, kalau secara umum untuk Kabupaten Sika ya tentu kita ingin mewujudkan, kita mendorong sesuai dengan tugas dan fungsi kita di DPRD, itu pengawasan, perencanaan, penganggaran. Ya, kita ingin menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ya. Tapi yang terpenting kalau yang kedua untuk kepentingan masyarakat saya di Dapil ya sesuai dengan problem atau kebutuhan masyarakat kita di Dapil masing-masing. Misalnya kalau di saya ya pasti problem infrastruktur itu tinggi. Di Dapil 3 itu memang rata-rata permasalahannya infrastruktur. Ya, karena kita ke desa kan. Ya, jalan, infrastruktur telekomunikasi, lalu infrastruktur pendidikan, kesehatan itu memang perlu pembenahan ke depan. Nah, itu harus jadi bahan perjuangan kami di DPR. Nah, lalu yang berikut itu di masyarakat kita di Dapil 3 itu dominannya mata pencariannya pertanian dan perikanan kelautan. Perikanan kelautan sih sedikit, ya, tapi dominannya pertanian perkebunan. Ya. Sehingga
sektor ini memang harus mendapat perhatian khusus. Gitu. Nah, kita harus dorong itu supaya misalnya, terutama misalnya pendekatan, kalau di pertanian kan butuh apa namanya infrastruktur yang layak, teknologi, gitu, pasar, bisa akses permodalan. Gitu. Sama juga di perikanan kelautan. Kalau masyarakat itu bisa punya lapangan pekerjaan, punya pendapatan ekonomi, saya pikir pemerintah daerah itu tidak terlalu bergantung pada pusat dan apa namanya, kita tidak harus mensubsidi besar-besaran ke masyarakat gitu. Nah, kalau kita bisa dorong mereka untuk bisa mandiri secara ekonomi gitu. Oke. Tentu tanpa dengan meninggalkan karakter kolektif masyarakat kita. Ya kan, kalau gotong royong kan kita masih karena itu memang telah membudaya Nah, itu harusnya di pemerintah daerah. Saya tuh sangat ingin kalau misalnya pemerintah daerah bisa menghidupkan itu, mendorong solidaritas warga gitu. Nah, sehingga inisiatif-inisiatif itu tidak harus dari pemerintah, dari masyarakat ada gitu. Nah, dan bisa itu mendorongnya dengan kelompok mengelompokkan mereka ke dalam kelompok-kelompok usaha atau mengelompokkan mereka ke dalam koperasi kayak gitu. Nah, itu dua sektor yang paling penting di dapil saya, itu pertanian dan perikanan kelautan. Tentu butuh infrastruktur yang baik. Oke, terkait dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini kan sebenarnya sudah memberikan dukungan dan perhatian ke Kabupaten Sika. Kira-kira ada harapan atau keinginan nggak terhadap pemerintah pusat ini? Nah, kita harus akui bahwa tanpa pemerintah pusat, kita Sika belum bisa apa-apa karena PAD kita kecil. PAD-nya berapa ini? PAD-nya dia nggak sampai 200 miliar. Ya, 100 miliar. Oke. 100 miliaran ya? Ya, 100 miliaran kita PAD-nya. Nah, dengan kondisi itu memang kita benar-benar membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Salah satunya misalnya kita punya bendungan. Nah, itu kan dibangun oleh pemerintah pusat bukan? Ya, itu salah satu proyek strategis nasional. Oke. Nah, cuman hari ini belum bisa dimanfaatkan karena fasilitas infrastruktur penunjangnya belum jalan, belum ada. Karena itu kan awalnya direncanakan untuk sumber tenaga listrik. Yang kedua untuk apa namanya air baku, untuk pemenuhan air baku. Lalu yang ketiga untuk pengairan, sumber air untuk persawahan, untuk bisa memperluas lahan pertanian. Hanya memang sampai hari ini kita infrastrukturnya belum bisa melanjutkan, sehingga kita butuh kita masih membutuhkan perhatian pemerintah pusat untuk khusus terkait bendungan. Dukungan tadi terhadap infrastruktur penunjang ya. Lalu selain itu, misalnya dalam hal lain kita juga butuh dukungan pemerintah berkaitan dengan apa namanya akses masyarakat kita terhadap bantuan sosial. Bantuan sosial termasuk juga kami pendidikan itu kita punya satu apa namanya kampus yang dulunya dan sampai sekarang juga pemerintah daerah masih berkontribusi, dulunya dibangun juga atas inisiatif pemerintah daerah. Nah, hari ini ada keinginan besar rakyat Sika supaya kampus ini bisa dinegrikan. Kampus apa itu? Kampus namanya Universitas Nusa Nipa. Jadi kalau ke depan moratorium itu dicabut, bisa salah satu kampus ini jadi prioritas. Kampus ini bisa jadi prioritas lah, salah satu prioritas. Kebutuhan lain juga itu misalnya berkaitan dengan untuk penguatan keterampilan bagi pencari kerja, anak-anak muda, terutama untuk bisa berhadapan atau menghadapi dunia kerja. Kami berharap bisa ada dukungan dalam bentuk balai latihan kerja. Memang belum ada apa? Ada, tapi 1-2 swasta gitu. Kalau bisa ada dari pemerintah pusat untuk kita di daerah itu. Di Dinas Ketenaga Kerjaan itu belum ada BLK ya? Ya, belum ada BLK. Oke. Apalagi? Saya pikir untuk sementara sih gitu. Oke. Ya, mungkin itu harapan dari Bung Are, DPRD Kabupaten Sika yang terbilang masih
berusia muda ya, 35 tahun. Nah, ini ada beberapa harapan kepada pemerintah pusat, terutama kalau kita bisa menyimpulkan bahwa ada keinginan yang kuat untuk menjadikan Unipa, gitu kan, sebagai kampus negeri untuk memperkuat akses pendidikan. Kemudian dukungan secara menyeluruh untuk akses infrastruktur pendukung bendungan. Dan yang terakhir ini nggak kalah penting juga, menyiapkan atau memberikan membangun ya balai latihan kerja kalau bisa di bawah naungan Dinas Ketenagakerjaan. Ya, mungkin itu perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terus ikuti obrolan-obrolan lainnya yang juga tidak kalah menarik di channel Partai Garda Republik Indonesia. Salam.